Magic Emperor, Chapter 4. Dalam ketakutan, Zuofan mengepalkan tangannya di depan dadanya. Rasa sakitnya begitu menyiksa, membuatnya berlutut, bergumam, apa yang terjadi? Apakah kultivasi aku menyimpang? Jantungnya dipenuhi kepanikan. Jika dia menyimpang ke kanan saat dia membangun fondasinya, hasilnya tidak sesederhana kehilangan semua kemajuan. Dia tidak akan pernah lagi mampu berkultivasi, dia akan menjadi lumpuh. Tapi rasa sakitnya hilang segera setelah itu datang. Zuofan berdiri dan mengambil napas dalam-dalam. Dia tidak bisa membuat kepala atau ekornya. Namun langkah selanjutnya membawa sakit hati yang sama. Tidak, ini bukan penyimpangan tapi iblis hati. Memikirkan hal ini, dia mulai mencari sumber iblis hati. Jika seorang kultivator mengabaikannya, dia tidak jauh dari menyimpang dan menjadi iblis. Zuofan segera menemukan sumbernya, tetapi hasilnya membuatnya merasa tidak puas. Sebelum dirasuki, Zuofan adalah seorang pelayan yang setia. Nona muda klan Luo sangat baik padanya dan dia berjanji untuk mengabdi seumur hidup kepada klan. Kebencian sebelum kematian lahir dari penyesalan karena tidak melindungi klan Luo. Saat itulah kebencian Kaisar Iblis dan kebenciannya menyatu, memiliki jiwanya dan menghembuskan kehidupan ke dalam tubuhnya. Dan kebenciannya menjadi kontrak dengan Kaisar Iblis, berubah menjadi belenggunya. Singkatnya, Kaisar Iblis hidup sehingga dia bisa menggantikannya dalam melindungi klan Luo, atau iblis hati akan menghantuinya. Ledakan. Pang ini adalah yang terburuk. Dia ingin aku menjadi pelayan. Zuofan ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar saat dia terus mengutuk. Bagaimana mungkin Kaisar Iblis Zuo Yifan yang agung dan agung, Kaisar ke-8 wilayah suci, diikat oleh klan tak bernama. Namun iblis hati juga tidak bisa diabaikan. Tak berdaya, dia membelai dahinya. Akan lebih baik jika Pang sepertimu ingin membalas dendam. Dengan cara ini, aku perlu beberapa tahun untuk membunuhnya. Namun, kau pergi dan menghancurkan hidupku. Siapa di sana? Tunjukkan dirimu. Suara tua berteriak dan Zuofan merasakan niat membunuh yang kuat ditujukan ke lokasinya. Menggelengkan kepalanya, dia menghela nafas dan berjalan keluar. Sejak itu dia ketahuan, dia mungkin juga berurusan dengan Steward Sun yang pengkhianat itu. Melihat siapa itu, Steward Sun tersenyum mengejek, aku bertanya-tanya siapa itu, padahal sebenarnya itu hanya bajingan kecil. Kemudian Steward Sun menoleh ke Luo Yunchang, tidak mengindahkannya. Nona muda, aku menyarankan kamu untuk menyerahkan seni bela diri Returning Dragon Palem untuk menghindari hal yang tidak perlu, korban. Kurasa kau juga tidak menginginkannya. Sampah, kakek Sun, pengkhianat. Selama kita di sini, kamu tidak akan menyakiti sehelai rambut pun pada nona muda dan tuan muda. Kapten penjaga klan Luo mengambil langkah maju. Luo Yunchang melotot ke belakang, wajahnya yang cantik dipenuhi dengan tekad. Steward Sun, Returning Dragon Palem adalah seni bela diri peringkat roh yang diturunkan di klan Luo selama beberapa generasi. Kami tidak akan pernah menyerahkannya. Zuofan mendengus ke dalam. Dia bertanya-tanya mengapa bandit gunung menyerbu klan Luo. Itu semua hanya untuk seni bela diri peringkat roh. Di benua Kaisar Bela Diri, semua metode kultivasi dan seni bela diri dibagi menjadi 5 peringkat, roh, mendalam, bumi dan surga. Masing-masing pada gilirannya dibagi menjadi rendah, sedang dan tinggi. Di domain suci, seni bela diri peringkat roh ada di setiap sudut dan hanya sampah di mata Kaisar Iblis seperti dirinya. Dia sudah memiliki ribuan dari mereka. Sungguh sia-sia mati untuk sampah semacam itu. Zuofan menghela nafas dan berteriak bosan, Nona muda, itu hanya seni bela diri peringkat roh. Berikan saja padanya dan aku akan memberimu yang lain. Semua mata bergetar karena terkejut, lalu memandangnya seperti kotak kacang. Zuofan, nadanya agak nakal. Kamu miliki di sana. Mengambil seni bela diri peringkat roh acak.
Atas dasar apa seorang pelayan klan Luo yang berusia 15 tahun dapat melakukan itu? Hahaha. Stuart Sun melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa, matanya dipenuhi dengan ejekan. Bahkan para bandit mengikuti dengan tawa mengejek mereka, tidak menyembunyikan ejekan mereka. Sementara para penjaga menatapnya dengan ragu. Bahkan mantan teman-temannya yang akrab dengannya tampak aneh. Anak ini biasanya jujur. Kenapa dia tiba-tiba berbicara omong kosong? Apakah para bandit gunung membuatnya takut? Pasti begitu. Dengan itu, semua penjaga mengubah penampilan mereka menjadi simpatik. Zuo Fan melihat melalui mereka dan hanya mengangkat bahu. Repertoarnya tidak terbatas pada seni bela diri peringkat roh, dan bahkan termasuk seni kuno Kaisar Iblis, catatan rahasia 9 ketenangan. Tapi mereka tidak akan pernah mempercayainya. Zuo Fan, cukup omong kosong. Cepat dan jaga tuan muda. Petik 2. Zuo Fan menoleh ke suara omelan untuk menemukan Luo Yunchang dalam topeng kemarahan. Tapi matanya menunjukkan sedikit rasa kasihan.